Polisi tangkap 3 pelaku yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah. Satu pelaku merupakan sopir bank pemerintah daerah. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Karena melawan saat ditangkap, polisi menembak kedua kaki pelaku. Komandan Satuan Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omo Sembiri, berkonsultasi ke Polda Metro Jaya soal temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Indonesia Maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding hingga Menpora Dito Aryo Tejo diganti. Lalu bagaimana konstelasi politik usai reshuffle kabinet dan apa dampaknya? Kami akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, hari Selasa 9 September 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sar. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak, Saudara, di hari Selasa 9 September 2025 ini menjelang ulang tahun Kompas TV. 11 tahun. 14 tahun dong. Tanggal 11 maksudnya. Tanggal 11 besok. Tahun. Nah, itu 14 tahun Kompas TV sudah mengudara, menemani pemirsa setia Kompas TV untuk menghadirkan informasi-informasi terkini, informasi-informasi yang tentu saja diharapkan bisa menginspirasi Anda semua, termasuk informasi-informasi yang bisa menjadi penunjuk arah sebagai kompas bagi Anda untuk bisa melihat bagaimana pemerintahan kita, kemudian dunia mancanegara seperti apa. Yang termasuk yang menjadi sorotan kita adalah informasi yang kemarin. Ini yang cukup mengejutkan kita semua bahwa memang secara perdana untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini melakukan reshuffle kabinet, perombakan kabinet. Tapi yang pertama yang terbesar. Ini yang perombakannya, tapi yang sebelumnya kan sudah ada kan, jadi tidak. Tapi kan yang paling besar karena banyak sekali ini yang dirombak, ini adalah baru pertama kalinya. Betul sekali. Ini menjadi perhatian kita semua ketika nama Bu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani mengejutkan sekali, Menteri Keuangan dilakukan perombakan kabinet. Kalau kita tahu Menteri Keuangan ini memang sudah 13 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kita tahu Sri Mulyani menjabat 2 periode begitu ya sebagai Menteri Keuangan, memegang tampuk keuangan Indonesia di era Presiden Joko Widodo, 2 pemerintahan, 2 periode, kemudian Presiden Prabowo Subianto ini digantikan oleh Purbaya. Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Menteri Keuangan baru untuk pertaruhan rezim fiskal baru, karena kita lihat pasar kemudian merespon agak sedikit sentimennya negatif begitu ya, karena apa, dengan pergantian profil Menteri Keuangan tentu saja diharapkan terobosan baru yang amat sangat mendasar pada disiplin fiskal tentu saja diharapkan bisa menjadi jawaban sekaligus peluang untuk membalikan sentimen ini. Ini menjadi ajang pembuktian pastinya bagi Menteri Keuangan yang sudah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani. Ini ada Pak Purbaya begitu ya. Menjadi PR tersendiri dan PR-nya berat sekali. Betul, karena memang juga selain Bu Menkyu kemarin, beberapa menteri yang diganti misalkan tadi Sri Mulyani, terus pun juga Budi Ari, ini dilakukan secara mendadak kalau kita bilang. Purbaya sendiri mengaku bahwa baru ditelepon beberapa jam sebelum pergantian, pun juga
si Menteri Budi Ari itu pun masih melakukan rapat di DPR sebelum diganti. Bahkan belum mengetahui soal reshuffle ini. Nah, memang apa karena sebenarnya yang menjadi pesan di sini? Ya, ini yang kita tunggu nanti. Ya, betul sekali karena memang dar-der-dor sekali reshuffle dan banyak sekali telepon dadakan untuk dalam perombakan kabinet ini. Lalu bagaimana perombakan kabinet ini juga berpengaruh, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap konstelasi politik Indonesia? Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita membahasnya. Kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini dari peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat dini hari tadi. Sebuah lapak yang dijadikan tempat penyimpanan kayu di Jalan Jambu Air, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Warga Jalan Jambu Air RT 5 RW 19 Kelurahan Pulau Gadung atau Pegadungan maksud kami, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan adanya peristiwa kebakaran di lingkungannya. Api dengan cepat membakar bangunan seluas 80 meter persegi. Petugas pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat langsung melakukan penyemprotan agar api tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab kebakaran karena lapak dalam kondisi kosong tidak dihuni. Kita ke informasi lainnya, saudara. Polisi menggerebek sebuah pabrik yang diduga mengoplos beras. Polisi pun menangkap pemilik pabrik serta menyita puluhan karung beras oplosan dan beras tak layak konsumsi. Penggerebekan Satreskrim Polres Serang, Banten bersama Satgas Pangan ini bermula dari informasi masyarakat. Dari sebuah pabrik penggilingan padi di Kampung Pabuaran Bugel, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten ini, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Salah satu pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama puluhan karung beras oplosan yang sudah dikemas dalam karung merek ternama berukuran 25 kg. Oleh pelaku, beras oplosan tersebut dijual di toko tersangka dengan sekarung beras oplosan dijual seharga Rp200.000 dan dari setiap karungnya mendapatkan keuntungan hingga Rp98.000. Bisnis ilegal ini diduga sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Sebuah mobil terjebak di rel kereta api akibat mengalami pecah ban di Probolinggo, Jawa Timur. Mobil tersebut akhirnya tertabrak kereta api hingga ringsek. Kami tidak menampilkan utuh visual karena mobil ini terpental beberapa meter setelah kereta api Rangga Jati jurusan Cirebon Jember menghantamnya. Mobil ini mengalami pecah ban dan terhenti di tengah rel tepat di saat perlintasan kereta api berpalang pintu dalam kondisi tertutup. Sopir mobil dan warga sempat berusaha mengeluarkan mobil dari atas rel, namun kereta api cepat tiba dan menghantam mobil. Pasca insiden, saudara, kereta api Rangga Jati berhenti di stasiun Bayeman untuk perbaikan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Habis itu di tengah perjalanan ban gimana tuh, Pak? Apa? Bannya? Iya, bledos ya. Kiri itu tepat di tengah rel tuh. Enggak, di jalan pas bobetnya itu masuk ke rel. Oh, masuk ke rel. Iya. Posisi pada waktu itu palang pintu masih belum nutup ya? Oh, belum, masih lama. Antara 10 menit masih banyak yang nolong. Saudara, polisi tangkap 3 pelaku pembawa kabur uang 10 miliar. Satu pelaku merupakan sopir bank pemerintah daerah. Ketiga pelaku dibawa ke Polresta Solo, Jawa Tengah bersama barang bukti uang 10 miliar rupiah dalam 3 karung. Pelaku melarikan uang milik Bank Jateng, Wonogiri. Sementara 2 pelaku lainnya diduga yang menerima aliran uang. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar
dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu 6 September lalu. Setelah diselidiki, jasad tersebut merupakan seorang perempuan, 25 tahun, asal Lamongan berinisial TAS. Setelah berhasil mengidentifikasi korban, polisi langsung menangkap pelaku Alfi Maulana di indekosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 7 September dini hari. Menurut polisi, pelaku yang merupakan kekasih korban tega membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya, dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami memainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Usai ditangkap di indekos, pelaku dipasang garis polisi. Diduga di kamar kos tersebutlah pelaku membunuh dan memutilasi korban. Ketua RT setempat bilang pelaku dan korban sudah tinggal bersama selama 5 bulan dan mengaku sebagai pasangan yang telah menikah siri. Terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau apa namanya istri sirinya. Kurang berkomunikasi dia, pendiam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi selanjutnya, Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya soal temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Dan Sat Siber TNI tak menjelaskan secara rinci soal dugaan tindak pidana apa yang dilakukan Ferry. Ia menyebut hal itu menjadi domain penyidik. Brigjen Juwinta juga menyebut sudah menghubungi Ferry Irwandi, namun tidak ada respons. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saudara, influencer sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi bilang belum mengetahui apapun soal klaim dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Aku lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum. Kita jalani bersama gitu. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya 32 barang yang dijara dari rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Syahroni dikembalikan. Selengkapnya usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, terdesak biaya kelahiran istri. Seorang pria di Jember, Jawa Timur tertangkap dan dihakimi massa akibat nekat mencuri sepeda motor. Pelaku yang diketahui seorang pengamen badut jalanan ini nekat mencuri sepeda motor karena membutuhkan biaya persalinan istrinya yang saat ini sedang hamil. Polisi yang tiba segera menangkap pelaku meski warga terus mencoba menghakimi pelaku. Saat ini saudara, pelaku dan barang bukti sepeda motor sudah dibawa ke kantor polisi dan pelaku kini terancam hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Kebetulan saat itu situasi sepi sehingga dimanfaatkan untuk mengambil motor orang lain, akan tetapi tanpa sepengetahuan dia ternyata ada yang memergoki. Motivasi ekonomi lah di situ, karena memang kondisinya keluarga lagi hamil, punya anak 2. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sebanyak 32 barang yang dijarah dari rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dikembalikan. Puluhan barang itu diterima di Mapolres Metro Jakarta Utara dan sudah diserahkan ke perwakilan keluarga. Barang yang dikembalikan mulai dari 1 bundel surat tanah, 1 buah kunci mobil Ferrari, 1 buah BPKB motor, 5 strip jam tangan, dan 1 pasang sepatu. Polisi bilang keluarga Ahmad Sahroni tidak akan memproses hukum warga yang mengembalikan barang miliknya. Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menyerahkan sejumlah barang milik Ahmad Sahroni. Ada 32 item barang yang dikembalikan oleh warga. Pihak keluarga memberikan statement bagi warga yang ingin menyerahkan barang-barang milik Pak Ahmad Sahroni, silahkan melalui Pak Win dan tidak akan dituntut secara hukum. Sementara itu, Saudara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut akan bekerja sama dengan TNI dan juga BIN untuk mengungkap dalam kerusuhan demo akhir Agustus lalu. Polri, Saudara, masih melengkapi sejumlah fakta. Kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi, mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tentunya akan kita terus lengkapi. Kami bekerja sama nanti tentunya dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN, dan seluruh elemen. Pemerintah memastikan Polri akan melanjutkan kasus penabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan ke ranah pidana. Menurut Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra, 2 dari 7 anggota BRIMOB yang telah dijatuhi putusan etik akan menjalani proses hukum pidana. Kedua pelaku, yakni Kompol Kosmas Kaju, telah dipecat dari Polri dan sopir Rantis BRIMOB Bribka Rohmat disangsi demosi 7 tahun atas kasus tabrak pengemudi ojol usai aksi demo. Hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan. Sementara itu, Saudara, Kompolnas melakukan pengawasan terhadap pengambilan CCTV oleh Barreskrim Mabes Polri di lokasi pengemudi ojek daring Afan Kurniawan tewas. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengambilan CCTV berlangsung secara transparan. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menyatakan proses pengawasan dilakukan Kompolnas bersama dengan Komnas HAM
untuk memastikan proses pengambilan CCTV berjalan sesuai dengan prosedur. Khairul Anam juga menambahkan, pengambilan CCTV ini juga bisa menjadi bukti untuk melanjutkan proses hukum ke ranah pidana. Dirinya memastikan anggota BRIMOB yang terlibat dalam tewasnya pengemudi ojek daring tak hanya melewati proses hukum etik, melainkan juga proses hukum pidana. Sejak tadi pagi kami sudah ngambil di Diskominfo di Balai Kota Jakarta, ya ngecek beberapa titik, terus di sini juga, terus nanti ada beberapa titik yang lain. Lah ini untuk proses pembuktian dalam rangka tindak pidana. Jadi kami perjelas lagi, ini untuk proses tindak pidana. Jadi kasus tersebut lanjut ke pidana, jadi tidak berhenti di etik untuk dua-duanya. Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 Ketua Pengadilan Tinggi pada lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Pelantikan berlangsung pada Senin 8 September 2025 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik antara lain 2 Ketua Pengadilan Tinggi dari lingkungan peradilan umum, antara lain Sujatmiko sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bambang Heri Mulyono sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. 5 Ketua Pengadilan Tinggi dari lingkungan peradilan agama antara lain Insyafli sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Syahrudin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Ahmad Zainullah, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Muhammad Yasya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Yarsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Muhammad Arsyad, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. 2 Ketua Pengadilan Tinggi dari lingkungan peradilan tata usaha negara antara lain Disiplin F. Manau sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Aka Setiono sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Lalu 1 Ketua dari lingkungan peradilan militer, Marsekal Pertama Syarif Nursiana sebagai Ketua Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru dan mengingatkan bahwa di balik jabatan tersimpan amanat dan tanggung jawab yang besar. Saudara harus membuktikan bahwa kehadiran saudara bukan sekedar mengisi jabatan tersebut, tapi dapat memberi nilai tambah, added value, bagi lembaga peradilan Republik Indonesia. Tunjukkanlah kepemimpinan saudara mampu memberi warna positif, baik dalam lingkup satuan kerja yang saudara pimpin, maupun dalam skala yang lebih luas dalam ranah peradilan. Ketua MA Sunarto juga tidak lupa mengingatkan Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik untuk selalu menjaga integritas, jujur, dan berperilaku baik sebagai pimpinan pengadilan tingkat banding. Pelantikan dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Soeharto, pimpinan Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Mahkamah Agung, serta tamu undangan. Saudara Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, hingga Menpora Dito Aryo Tejo diganti. Lalu bagaimana konstelasi politik usai reshuffle kabinet dan apa dampaknya? Kami akan bahas dalam dialog usai jeda bersama Mario Saleh. Reshuffle kembali terjadi di tubuh Kabinet Prabowo. Senin 8 September, Presiden Prabowo merombak 5 kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden.
Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada reshuffle kali ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Ferry Juliantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Selanjutnya posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diisi oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selain itu, Presiden juga melantik kementerian baru, yaitu Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat Muhammad Irfan Yusuf, serta Daniel Ansar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ada lagi 2 menteri yang diganti Presiden Prabowo namun belum mendapatkan pengganti, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito merupakan kader Partai Golkar dan sempat menjadi Menpora di Kabinet Jokowi setelah dilantik pada April 2023. Soal pencopotan Menpora, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang itu adalah hak prerogatif Presiden. Prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut dengan pelantikan menteri ataupun pencopotan reshuffle, itu hak prerogatif Bapak Presiden, karena itu kita hargai. Ya. Akan diganti dengan Golkar lagi? Saya tidak tahu, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Namun hari ini ada salah satu kader Golkar juga yang ikut dilantik, yaitu Pak Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai publik menanti langkah konkret pemerintah setelah reshuffle. Salah satunya menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah jawaban konkret pemerintah atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Misalnya terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, apakah upah buruh yang rendah atau upah masyarakat secara umum yang bekerja termasuk di sektor informal yang rendah akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, apakah misalnya kasus-kasus kematian Afan Kurniawan, Reza Sendi Pratama dan lainnya akan diinvestigasi. Lalu, bisakah pemerintahan Prabowo menjawab permintaan publik dengan anggota barunya di kabinet? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kejutan di awal pekan ini, Presiden Prabowo mengganti 5 menterinya. Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa yang bisa dibaca dari keputusan Presiden ini? Betulkah ini semata karena kinerja atau ada alasan lain di balik itu? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Selamat pagi Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selain itu ada pakar komunikasi politik Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio yang bersama saya di studio saat ini. Selamat pagi, Mas Hensa. Bang Mario. Terima kasih Mas sudah bergabung. Dan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Sarmuji ya Bang Hensa. Ya, silakan. Jadi Pak Sarmuji, bagaimana Anda melihat apakah Golkar reshuffle 1 tapi masuk 1? Tukar guling atau gimana nih, Pak?
Ya, bukan tukar guling. Pertama kami ingin menegaskan bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden. Kewenangan mutlak ada pada Presiden. Baik secara personal maupun komposisi itu Presiden yang paling tahu kebutuhannya karena dia adalah usernya. Berkaitan dengan mengapa diganti, saya pikir kita hanya bisa menduga-duga, tapi yang tahu persis adalah Presiden. Banyak sekali alasan untuk mengganti seorang menteri itu banyak. Misalkan disebutkan soal kinerja atau faktor-faktor yang lain, kekompakan, chemistry, atau ada tujuannya lebih besar. Presiden ingin meningkatkan ukuran-ukuran tertentu atau target-target tertentu sehingga diperlukan orang baru untuk masuk. Atau Presiden punya keinginan supaya warna sebuah kementerian berbeda, itu semua tergantung pada Presiden yang menilai. Jadi faktornya bisa banyak. Oke, Pak Sarmuji, tapi sebelumnya apakah memang sudah ada komunikasi misalkan dari Menpora Dito diganti, sudah dikomunikasikan dulu ke Partai Golkar ataupun juga di P2MI, apakah seperti itu? Kalau komunikasi memang pasti ada ya, tetapi komunikasinya pasti antara Bapak Presiden dengan Ketua Umum. Jadi tadi Pak Ketua Umum sudah sampaikan bahwa partai hanya merekomendasikan, lebih tepatnya barangkali memberikan rekomendasi atau informasi-informasi berkaitan dengan seorang yang mau dicalonkan sebagai menteri. Tetapi andekan pun Pak Presiden tidak merasa perlu untuk mendapatkan rekomendasi dari partai, yaitu bisa saja dilakukan oleh Presiden. Karena sekali lagi itu adalah kewenangan Presiden. Tetapi Pak Presiden pasti akan menjaga hubungan yang baik, dengan demikian pasti ada komunikasi-komunikasi dengan partai. Oke, Pak Sarmuji, ini yang ditunggu juga. Apakah kemarin juga diinformasikan terkait dengan pengganti Menpora Dito ini? Kabarnya artis nasional nih kabarnya. Benar Pak Sarmuji? Kita hanya memberi rekomendasi kalau diminta dan akan memberi jawaban kalau ditanya. Tapi diminta kemarin rekomendasinya Pak? Untuk Menpora saya nggak tahu ya, rekomendasi Ketua Umum ya. Tetapi yang jelas untuk PPMI kita diminta. Oh diminta. Dan memang kemarin nama yang diusulkan saat ini memang menggantikan? Ya tentu ada banyak informasi yang kami berikan. Bukan hanya tentang beliau saja, tapi banyak yang bisa kita sampaikan pada Presiden. Oke. Selain itu Pak, sebelum saya ke Mas Hensat, Pak Sarmuji, apakah memang ini sudah menjadi komunikasi internal di dalam koalisi atau sebenarnya ya karena tadi Anda bilang ini hak prerogatif Presiden, tanpa komunikasi pun bisa dilakukan? Kalau semua partai koalisi saya nggak tahu, tetapi menurut saya kebutuhannya kan kebutuhan untuk menjalin komunikasi terhadap kader yang bersangkutan. Kalau yang mau dimasukkan adalah Partai Golkar dan yang digantikan adalah Partai Golkar, tentu kepentingan Presiden adalah menjaga komunikasi dengan Partai Golkar. Kalau dengan partai lain kami tidak tahu. Oke. Saya ke Mas Hensa. Mas Hensa, bagaimana Anda melihat terkait dengan reshuffle yang dilakukan Presiden? 5 kementerian langsung di belum satu tahun Presiden langsung mengganti. Menurut Anda ini berhubungan dengan kinerja atau ada hitung-hitungan politisnya? Pasti ada hitung-hitungan politis juga ya, karena kan ini jabatan politik. Tapi Pak Prabowo ya begitu, kalau kita mau lihat ada reshuffle nggak usah diomongin. Kemarin nggak diomongin, kejadian tuh. Selalu serba mendadak ya, canggih misterius. Juga, canggih juga Pak Prabowo nih. Jadi kalau reshuffle dilakukan apakah terkait kinerja? Saya rasa iya, karena jauh-jauh hari Pak Prabowo sempat menilai kinerja pemerintahannya itu kan nilainya 6. Nggak mungkin kalau ada presiden sampai 2029 nanti atau 5 tahun berkuasa ingin nilainya 6 terus. Maka harus ada pergantian-pergantian pemain gitu kan. Nah, tentang pergantian pemain siapa yang diganti inilah yang jadi prerogatif Presiden. Bahkan setelah reshuffle kemarin pun masih ada beberapa posisi yang kosong kan. Menko Polkam, Menpora, kemudian ada Wamen Koperasi, ada Wamenaker ya. Kalau memang Wamen-Wamen itu nanti mau diisi oleh Presiden. Tapi kemarin itu karena berdekatan dengan peristiwa 25-28 Agustus lalu,
maka banyak yang menghubungkan dengan 25-28 Agustus gitu ya. Walaupun saya yakin Presiden punya penilaian sendiri, tapi seperti Menko Polkam, terus kemudian Menteri Keuangan sangat dekat dengan kejadian 25-28 Agustus. Tapi kalau kita lihat, lah ya. Ya ada hubungannya lah, karena ada beberapa kejadian juga yang terkait Ibu Sri Mulyani dan Pak BG waktu itu. Nah, memang kalau kita lihat ya perhatiannya ada di Kementerian Keuangan, pasti ada di Menteri Keuangan. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, pada saat tuntutan masyarakat keluar yang 17+8, itu kalau dikupas itu kan sebetulnya isinya tentang ekonomi, tentang keadilan sosial, tentang rasa muak dan lain-lain. Tapi ujungnya itu adalah keuangan, bagaimana kondisi ekonomi kita ya. Betul, perut rakyat itu menjerit gitu ya. Dan yang kedua, selain tentang 17+8, ini kan fiskal kita kan memang sedang tidak bagus gitu ya. Dan dalam ilmu sederhananya itu, kalau fiskal nggak bagus, negara biasanya melaksanakan dua kebijakan aja, hutang atau pungut gitu kan. Artinya kalau mungut ini pakai pajak. Nah, kalau pakai pajak ini sudah ada resistensi dari publik gitu, nggak mau. Ada penolakan di daerah makin besar, apalagi Pak Prabowo di saat membaca nota APBN 15 Agustus lalu sudah menyampaikan kemungkinan besar akan ada pemotongan anggaran, transfer anggaran pusat ke daerah lagi sekitar 250 triliun. Jadi artinya kalau kepala daerah yang tidak kreatif, yang hanya mengandalkan pungut aja, itu akan kesulitan nanti dia memimpin daerahnya. Makanya itu ditunggu sekali oleh masyarakat, terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan oleh seorang Purbaya. Tapi apakah seorang Purbayanya ini kejutan? Ya pasti kejutan ya. Memang namanya tidak sekinclong Sri Mulyani, Bambang Brojo, Negoro ataupun Khatib Basri. Tapi ini kebetulan banget masa jabatannya Purbaya sebagai ketua LPS tuh hampir selesai itu. Nah ini kemudian dia mendapat kepercayaan dari Pak Prabowo jadi Menteri Keuangan, walaupun saat nota kesepakatan, saat nota APBN itu juga Pak Prabowo memberikan gestur tuh kepada Purbaya tuh. Jadi kalau nanti di Kompas dicek footage-nya sempat begini Prabowo sama Purbaya tuh. Bang, tapi kalau menurut Anda apakah memang sebenarnya ini hanya ada keterikatan dengan demo? Kalau tidak mungkin tidak ada demo kemarin, ya tidak mungkin ada pergantian juga, terutama untuk Menkyu dan Menko Polkam. Ya pasti akan selalu dihubungkan dengan itu, Mario. Walaupun kalau Menteri Keuangan kan desas-desusnya sudah lama, Bu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri ya. Tapi dengan penjarahan menurut saya termasuk sejarah terburuk ya. Anda lebih percaya ini mengundurkan diri ya dari Sri Mulyani, bukan? Ya apapun itu, reshuffle atau pengunduran diri kan tidak pernah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Yang jelas ada pergantian. Dan karena dekat 28 Agustus ya akhirnya dihubungkan ke sana. Menko Polkam kan juga Pak BG saya dengar baru pulih ya dari sakitnya. Dan kemarin memang muncul satu kali setelah Pak Safri itu menjelaskan kondisi dan lain-lain. Nah memang pada saat 25-28 itu yang terlihat betul memang tuntutannya adalah tuntutan dari tentang ekonomi gitu, tentang keuangan negara, tentang perut rakyat, maka kemudian diganti semua. Tapi yang menarik justru juga tentang pergantian P2MI ya. P2MI itu bukan saja menarik dari sisi isunya atau kontroversial, tapi latar belakangnya. Satu malam sebelum dari Shuffle kan tertangkap foto di media sosial ya. Ya, foto di media sosial dia bermain mahjong domino kalau kata masyarakat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Raja Juli mengkonfirmasi bahwa itu undangan dari Menteri Karding. Menteri Karding juga ngomong iya itu saya ngundang. Terus kemudian besoknya dia diganti. Jadi memang walaupun kalau Anda lihat ini. Ya sebelumnya ada kontroversi sih tentang ya pada saat pemerintah sibuk mengcounter kabur aja dulu, justru Menteri Karding ya udah kerja di luar negeri aja banyak kesempatan. Nah itu banyak hal. Tapi yang menarik juga adalah latar belakang.
ini menteri kan sebenarnya partainya dari PKB. Cuma masuk ke kabinet, desas-desusnya bukan diusung oleh PKB, tapi didorong oleh bagian dari Mas Gibran atau Pak Jokowi gitu. Sehingga pada saat P2MI ini dilengserkan atau di reshuffle, tidak otomatis PKB yang masuk menggantikan, tapi justru Golkar. Makanya mungkin Menpora tidak lagi Golkar, karena kan Golkar sudah dapat 8 kursi tuh. Pak Prabowo 8, jadi nggak mungkin pindah ke 9. Dari Anda sempat menyebut seperti itu, kalau kita lihat ada Budi Ari, ada Abdul Qadir Karding, pun juga ada Dito, Menteri Lama. Orang-orangnya Jokowi maksud Anda mau? Oh iya ya, itu sih mungkin kebetulan ya. Kebetulan 4 orang ini pernah menjadi pejabat di era Pak Jokowi gitu ya. Kalau kebetulan kan nggak mungkin sampai 4 Bang sebenarnya. Enggak lah, kalau mau serius kan ada yang lain tuh. Mau kita sebutin satu-satu enggak kan. Jadi, tapi kalau Budi Ari begini menurut saya. Ini lebih politis kalau Budi Ari. Kenapa? Karena saya nggak akan masuk ke ranah dugaan-dugaan hukum ya. Tapi Kementerian Koperasi itu punya sebuah flagship programnya Pak Prabowo yang diandalkan yang namanya Koperasi Merah Putih. Merah Putih ya. Ini jaringan Koperasi Merah Putih ini sampai 80.000 titik. Sangat riskan bila kemudian Presiden Prabowo sebagai politisi memberikan tangan 80.000 titik yang flagship program pemerintahannya dia ini tidak dalam lingkarannya dia. Saya sudah menduga lama bahwa kalau Budi Ari yang pegang, ini nampaknya Budi Arinya yang mungkin akan dapat tugas lain. Akhirnya ini terjadi dan diberikan ke Ferry Juliantono yang satu partai dengan beliau. Jadi secara politis ini masuk akal gitu. Kayak misalnya pemerintahan sebelumnya juga begitu. Kalau memang ada program flagship, ini pasti dikasih ke partainya gitu ya. Sama berarti Ferry juga demikian. Tapi kalau Dito mungkin Pak Sekjen Sarmuji lebih paham alasannya gitu. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, menarik juga kemarin mengejutkan Sri Mulyani akhirnya di reshuffle. Kalau dari ekonom sendiri melihat ini seperti apa? Memang harus dilakukan sekarang atau sebenarnya kemarin masih ada kesempatan buat Sri Mulyani atau bagaimana? Ya harusnya Bu Sri Mulyani memang sudah mundur sejak awal Pak Prabowo mengajak bergabung ya. Jadi artinya memang dari segi profesionalitas itu banyak yang menurun dari Bu Sri Mulyani. Kemudian Bu Sri Mulyani juga seolah-olah tidak bisa mengendalikan dari sisi ambisi Pak Prabowo yang cukup besar, MBG, Kopdes Merah Putih, Food Estate, anggaran pertahanan juga melonjak signifikan tanpa ada rem dari Sri Mulyani. Sehingga ini yang kemudian sudah diekspektasi bahwa Sri Mulyani akan dicopot. Mungkin momentumnya kemarin ada peristiwa misalnya 28 Agustus. Tapi sebelum dari itu memang banyak permasalahan dari sisi tata kelola anggaran yang membuat publik sudah cukup lama marah ya pada Menteri Keuangan. Dilihat dari sisi kebijakan pajak tuh hampir tidak ada inovasi sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, bahkan rasio pajaknya ya tidak berkembang ya 10%, bahkan sempat 8%, utang terus mengalami kenaikan secara signifikan. Kemudian yang terakhir adalah korban dari efisiensi anggaran di beberapa daerah. Tapi yang menjadi menarik, apakah ini sebuah hal yang 100% positif mundurnya Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya Yudi Susadewa? Jawabannya adalah belum tentu. Karena baru dilantik saja Pak Purbaya sepertinya harus punya tim komunikasi yang bagus itu. Itu baru dilantik itu kelihatannya kurang punya empati. Dan yang ditunggu sebenarnya oleh pelaku pasar, pelaku usaha, juga publik adalah kebijakan-kebijakannya apa. Saya baru dengar satu kebijakan Pak Yudi Purbaya ini soal tim percepatan atau tim khusus untuk penyerapan anggaran. Nah ini kan waktunya tinggal sisa 3 bulan efektif. Sementara belum terdengar dari sisi kualitas anggaran, belum terdengar RAPBN 2026 apa yang menjadi fokus, apakah ada perubahan di dalam RAPBN 2026. Bisa nggak Pak Yudi Purbaya misalnya rem belanja militer, belanja pertahanan keamanan. Atau kemudian ada inovasi perpajakan yang dikeluarkan. Apakah mungkin PPN turun dari 11% menjadi 8%?
Ataukah misalnya yang dituntut publik adalah penghasilan tidak kena pajaknya naik menjadi 7 juta rupiah per bulan dari sebelumnya 4,5 juta. Jadi itu yang belum disampaikan, sehingga kalau dilihat dari IHSG-nya jadi berspekulasi. Sebenarnya kalau langsung dijawab, ini yang berbeda dari Sri Mulyani yang lebih progresif, A, B, C, D disampaikan oleh Menkyu yang baru. Tentu tidak akan menimbulkan spekulasi terlalu lama di bursa saham ataupun di nilai tukar rupiah. Oke, Mas, tapi kalau menurut Anda ini Presiden Prabowo yang terlalu cepat atau Sri Mulyaninya yang tidak bisa mengimbangi, ataupun Sri Mulyaninya ya sudah tidak profesional lagi kalau kata Anda tadi? Ya, kita menyebutnya sebagai birokratik fatigue ya. Jadi sudah terlalu lelah Bu Sri Mulyani. Itu tadi, kenapa tidak ada inovasi-inovasi dari sisi fiskal. Bahkan cenderung disiplin fiskalnya itu agak mengendur pada era Pak Prabowo. Disinilah kelihatannya perlu penyegaran, iya. Tapi yang lebih penting sekarang fokus ke depan adalah sosok penggantinya ini. Apakah memang sosok penggantinya tepat secara kebijakan fiskal? Ya kita lihat nih 1 minggu ke depan ini apa saja kebijakan-kebijakannya yang bisa langsung dirasakan kepada masyarakat. Kalau 11-12 dengan Bu Sri Mulyani ya berharap banyak seperti apa? Oke, Mas Bim, bagaimana Anda melihat bahwa PR apa saja? Oke, ini kita kasih kesempatan kepada Menkyu yang baru dalam arti bahwa mungkin masyarakat belum terlalu mengenal, tapi kita akan tunggu apa aksi dan juga kebijakannya. Tapi menurut Anda apa PR substansi yang harus dilakukan di awal kepemimpinannya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Tapi untuk merayakan keberagaman, Kompas TV haruslah juga jadi Indonesia Mini, seperti petuah pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. 14 tahun Kompas TV berdiri, kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Mario Sarong. Dan saya kembali ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, apa PR yang harus dilakukan oleh Menkyu baru di awal pemerintahan untuk bisa menguatkan kepercayaan pasar ini? Yang pertama adalah semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dari sisi pajak, dari sisi pungutan, itu yang harus diselesaikan paling cepat itu. Karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik. Kedua adalah kita minta tolong Menkyu yang baru ini Pak Yudi Purbaya, tolong cek insentif pajak itu besar sekali, itu setiap tahun kita keluar 530 triliun rupiah untuk belanja perpajakan. Ngasih insentif 20 tahun bebas pajak. Nah itu coba dicek insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum? Audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan, terutama dalam konteks investasi, apakah sudah benar laporan keuangannya, sudah benar menyerap tenaga kerja. Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi, restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi banyak cara-cara inovatif sehingga kita nggak bayar 800 triliun rupiah per tahunnya beban bunga utang. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya. Nah yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri, terutama Wamenkyu yang ada di lingkaran Kemenkyu yang rangkap jabatan, yang masih mendapatkan gaji tantim itu dari BUMN, itu nggak boleh. Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan. Nah, salah satu lagi yang harus didorong adalah terkait dengan rancangan APBN 2026 ke depan. Itu harus ada rasionalisasi dan harus jadi rem. Sekali lagi fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem, bukan ikut ngegas. Dia bisa memberikan informasi buat Pak Prabowo, Pak, ini kondisi fiskal lagi nggak oke, kondisi utang lagi berat, pajaknya juga kalau tidak ada kenaikan basis pajak baru, maka yang kena adalah konsumsi dan masyarakat di dalam negeri. Jadi tolong rancangan APBN ini betul-betul
mendorong stabilitas dan juga penguatan daya beli industri dalam negeri dan konsumsi atau masyarakat domestik. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apa mungkin ada pesan dari Pak Presiden Prabowo untuk Mukhtarudin ketika mengisi P2M ini? Apa yang ingin dikerjakan atau ini lebih digenjotkan lagi oleh Presiden Prabowo? Mungkin sudah ada pesan pada Golkar ataupun kepada kader pengganti atau gimana? Ya, pesannya karena ini kementerian yang mengurusi pekerja migran ya, perlindungannya dan sebagainya. Ada satu pesan yang barangkali nanti dikonfirmasi sama Pak Mukhtarudin. Tetapi saya meyakini pekerja migran ini ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, terutama pada keinginan Presiden untuk mengirimkan pekerja migran ini bukan yang tanpa skill yang memadai, tetapi Presiden ingin pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri adalah mereka yang memiliki skill yang lebih tinggi lagi, lalu mereka adalah orang yang sadar terhadap hak-haknya. Karena ini tuntutan Presiden ini pasti harus segera dijawab. Mereka yang bekerja di luar negeri kalau nggak tahu hak-haknya, mereka cenderung akan diperlakukan dengan tidak baik, apalagi kalau pendidikannya kurang, mereka tidak tahu harus menghubungi ke siapa kalau ada persoalan-persoalan. Ini adalah tantangan bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Saya berharap juga, kami berharap sebenarnya pemerintah hadir untuk memfasilitasi calon pekerja migran ini dengan pendidikan atau pelatihan-pelatihan tertentu sebelum dikirimkan ke luar negeri, termasuk tadi hak-haknya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, mereka harus dilatih sesuai dengan tujuan mereka bekerja, itu negara harus hadir dan memang harus ada alokasi anggaran ke arah situ. Kalau itu bisa dilakukan, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukan hanya menambah devisa yang lebih besar, tetapi perlindungan kepada warga negara kita di luar negeri itu akan lebih nyata. Oke, saya juga ingin membahas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hensa terkait dengan bagaimana Golkar melihat ini sebagai sebuah cara dari Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kita. Dari Golkar sendiri melihat seperti itu dengan reshuffle yang dilakukan ini, ada Menkyu pun juga ada menteri-menteri yang lain. Ya, tentu terkhusus Menkyu ya, saya sepakat dengan Bang Bima tadi, memang harus ada komunikasi yang terjalin lebih bagus lagi dengan Presiden. Karena begini, persoalan keuangan ini persoalan yang sistemik. Jadi kalau kita ruang fiskal kita terbatas, lalu belanjanya sangat besar, semua program-program itu berkonsekuensi pada anggaran yang sangat besar, kita mesti harus memikirkan penerimaannya dari mana. Tetapi sebenarnya tadi Pak Bimo sudah menjelaskan tentang bagaimana mesti menata pengeluaran, tetapi yang belum disinggung adalah bagaimana kita harus meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Dan sebenarnya potensi itu ada. Presiden sudah pernah sebutkan tentang sawit-sawit yang diambil oleh negara jumlahnya 3-4 juta atau 3-5 juta. Itu semua akan berkonsekuensi pada penerimaan negara. Yang kedua, nanti mungkin penataan tambang yang bisa menghasilkan PNBP yang lebih besar, atau bisa menghasilkan pajak yang lebih besar ditertibkan. Itu semua berkonsekuensi pada penerimaan negara. Itu yang harus difikirkan. Yang kedua tadi komunikasi dengan Presiden, Menteri Keuangan harus bisa memaparkan dengan detail, dengan jelas konsekuensi-konsekuensi setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, termasuk Pak Sarmuji, Anda melihat bahwa ini harus tetap menjaga, ini Menkeu ataupun menteri-menteri yang baru ini menjaga kondisi keuangan ataupun politik usai demonstrasi yang terjadi kemarin. Tentu saja, karena semua terkait ya. Masalah keuangan juga terkait dengan masalah politik.
kalau kita bicara tentang keuangan negara tanpa dilandasi oleh stabilitas politik pasti mustahil. Karena orang bekerja, orang berusaha, orang berbisnis itu bisa nyaman kalau politiknya dijaga dengan stabil. Oke, saya ke Mas Hensa. Mas Hensa, bagaimana Anda melihat situasi politik setelah reshuffle ini? Apakah memang akan seperti sebelumnya atau ada perubahan kalau menurut Anda? Ya harusnya ada perubahan ya, kalau enggak dianggap gagal nanti reshuffle-nya. Jadi menurut saya lagi-lagi saya balik dari menteri-menteri yang sudah di reshuffle atau mendapatkan jabatan baru, tugas baru, pasti Menteri Keuangan yang akan menjadi sorotan. Komunikasi ya penting, dan sampai hari ini juga saya belum melihat ada komunikasi antara Menteri Keuangan dengan Menko Perekonomian ya, dan itu mesti juga dilakukan. Karena kan begini ya, program flagshipnya Pak Prabowo itu membutuhkan uang yang sangat besar. MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis. Itu flagship Pak Prabowo yang memang terjemahan beliau terhadap bagaimana membangun negeri. Di Paradoks Indonesia itu kan berkali-kali dia katakan Indonesia negara kaya tapi penduduknya banyak miskin. Maka itulah terjemahan miskin dari Pak Prabowo. Orang yang nggak makan, kurang gizi dikasih MBG, nggak sekolah dikasih sekolah rakyat, kesehatannya kurang dikasih cek kesehatan gratis. Kemudian ekonominya di daerah mesti diperkuat, diberikan Koperasi Merah Putih. Tapi jangan kita lupa juga Mario bahwa sebuah kondisi keuangan di negara kan tadi juga diungkapkan tentang bagaimana kita harus menjaga defisit APBN yang tidak terlalu lebar dan lain-lain. Kita juga harus bicara tentang geopolitik juga sih. Tentu saja pertemuan Pak Prabowo dan berfoto bersama Xi Jinping, Kim Jong Un dan Putin itu pasti akan berpengaruh juga ke dalam respon pasar ya. Nanti mungkin Bima bisa membahas itu lebih dalam. Karena kondisi sebuah negara keuangannya ya pasti juga akan dipengaruhi oleh geopolitik. Bahkan sering sekali dijadikan alasan pada saat zaman Pak Jokowi bahwa geopolitik begini, geopolitik begitu. Dan perang saat ini juga belum usai. Nah tapi bagaimana minimal rakyat itu hidupnya lebih baik. Saya sering bincang-bincang dengan banyak sekali pedagang kaki lima yang mengeluhkan misalnya begini, mereka dapat uang 100.000, biasanya bisa bawa pulang ke rumah itu 70.000, 60.000, tapi sekarang karena bahan baku mahal, mereka hanya bisa bawa pulang 20.000, 30.000. Kemudian pekerjaan rumah lainnya, kalau Mario jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, ada pembatasan pembelian beras. 5 kg batasnya sehari 2 kantong, kalau 10-20 kg itu 1 kantong. Kata-kata pembatasan itu sangat berbahaya menurut saya. Karena pada saat pembatasan, rakyat menilai, oh ini ada yang salah nih dengan stok beras. Akhirnya dia mulai mengakali itu. Jadi misalnya kita satu keluarga, Mario tolong beli 5 kg 2 bungkus, nanti saya gantian 5 kg 2 bungkus juga. Sehingga rakyat seperti ingin menumpuk. Nah ini pesan komunikasi dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti ini memang harus hati-hati. Mungkin perlu ditiru juga cara-cara jasa marga itu kan. Jasa marga kalau naikin harga tol atau tarif tol, dia bilang penyesuaian. Mungkin itu juga terhadap stok beras ya, bisa dibilang jangan pembatasan beras, tapi penyesuaian stok beras. Nah hal-hal lain juga menurut saya yang harus segera dikerjakan oleh Menteri Keuangan baru adalah tentang penghasilan ya. Memang di dalam 17+8 pun disebutkan tentang PHK dan lapangan pekerjaan yang sulit. Ya harus berkomunikasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, tapi ujung-ujungnya kan adalah bagaimana ekonomi negara ini. Pendapatan negara masih diurus oleh Kementerian Keuangan melalui cukai dan pajak. Nah ini harus kita lihat bagaimana terobosan-terobosan ini dilakukan. Ada beberapa image yang harus diperbaiki oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Image orangnya salah satu tokoh lah. Kemudian dia dianggapnya belum memiliki rasa empati ya mungkin, tapi nggak apa-apa, hari pertama mungkin ada semangat, kegembiraan sehingga agak melupakan empati itu, ya itu harus diperbaiki.
Tapi di kementerian-kementerian lain menurut saya yang juga harus gaspol itu adalah Kementerian Koperasi. Karena Koperasi Merah Putih kemarin sudah diluncurkan oleh Pak Prabowo, dananya lumayan besar, ya orang akan menantikan gitu. Ini sampai di mana nanti si perjalanan Koperasi Merah Putih ini. Jadi apapun itu kita lihat. Tapi ya kalau saya mendengarkan komentarnya Pak Mahfud tentang Menko Polkam, memang tidak perlu tergesa-gesa karena Menko sifatnya adalah koordinasi, tapi tetap saja harus diisi gitu ya. Nah sebelumnya kan diisi oleh sipil, gitu ya. Nah apakah hari ini atau di zaman Pak Prabowo juga akan kembali diisi oleh pejabat sipil atau dari kepolisian atau TNI? Nah itu nanti kita tunggu saja. Oke, tapi kalau menurut Anda, Bang, apakah mungkin saja ada partai-partai lain yang bisa mengisi? Mungkin kemarin kan PDIP. Ya. Ini PDIP juga nih. Itu bisa saja terjadi, tapi PDI Perjuangan kan sebetulnya tidak pernah berada di luar pemerintahan, Mario. Penyimbang. Ya bisa terserah aja apa kata-katanya, tapi maksud saya kenikmatan PDI Perjuangan itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, Ibu Mega tetap di BRIN, tetap di BPIP, banyak kader PDI Perjuangan juga yang jadi dubes. Jadi dia tidak masuk kabinet mungkin iya, tapi kalau dalam pemerintahan bagian penguasa saya rasa PDI Perjuangan selalu berada di situ gitu. Nah memang akhirnya menarik kalau kemudian kita mengupas lagi kira-kira apakah akan lebih banyak partai politik lagi masuk gitu ya. Pak Prabowo strategi politiknya ini dua. Yang pertama dia merangkul semua. Jadi kalau bisa semuanya masuk tuh. Nah yang kedua, dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun, pembangunan bisa mudah dilakukan. Nah itulah yang jadi basis pelaksanaan strategi politiknya Pak Prabowo. Makanya dia pasti akan senang sekali kalau kemudian Ibu Mega atau PDI Perjuangan bisa mengirim wakilnya di kabinet. Tapi kalau itu terjadi, maka sebagai oposisi atau kelompok penyeimbang yang bisa memberikan masukan kritis, akhirnya kita harus menitik beratkan atau percaya pada 4 kelompok besar menurut saya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua akademisi, yang ketiga masyarakat sipil, dan yang keempat yang paling penting media massa. Gitu ya. Jadi kalau semuanya masuk ya tantangan buat demokrasi, dan mudah-mudahan 4 kelompok yang tadi saya sebutkan itu bisa dengan aktif memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah. Mas Bima tahan sebentar, saya ke Pak Sarmuji dulu untuk membahas lebih politis. Terkait dengan apa yang disampaikan, mungkin saja ada pihak-pihak Mas PDIP pun bisa dianggap bisa masuk karena kan ada Polkam yang sampai saat ini masih belum diisi. Menurut Anda bagaimana? Ya itu terserah presiden ya. Presiden merasa nyaman dengan siapa dan dengan latar belakang seperti apa itu tergantung presiden. Tetapi memang saya meyakini presiden pasti akan, salah satu pertimbangannya adalah kekompakan di dalam mitra-mitra koalisi. Dan kalau itu menjadi pertimbangan, tentu presiden akan mengambil siapa dengan latar belakang apa, pasti akan menjadi pertimbangan presiden. Oke. Berarti sampai saat ini lebih baik menjaga keharmonisan koalisi ya, ketimbang mungkin orang baru komunikasinya jadi lebih canggung atau gitu ya Pak Sarmuji ya? Ya monggo terserah presiden saja, kalau mau menambah kekuatan juga boleh, menjaga yang ada juga boleh, kan tergantung presiden aja. Yang penting orang itu bisa membantu presiden mencapai tujuan presiden, visi-visi presiden. Oke, Mas Bim, bagaimana Anda melihat bahwa optimisme yang diberikan masyarakat saat ini, pasar di awal meresponsnya negatif, tapi ya kita harapkan ada optimisme baru, terutama bagaimana menjaga keuangan kita ini untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada intrik-intrik yang terjadi seperti beberapa hari lagi kemarin demonstrasi, terus ada tuntutan-tuntutan yang keluar dari teman-teman mahasiswa. Menurut Anda seperti apa? Optimisme itu harus dijawab dengan kinerja. Itu yang paling penting. Karena publik tuntutannya clear ya. Salah satunya perbaikan kondisi ekonomi dan situasi perpajakan. Tapi kita juga harap bagaimana caranya agar misalnya ini kan 2 menteri, Menkyu kemudian Menteri Koperasi. Apa yang nyambung dari 2 ini yang disorot publik dan juga perbankan adalah soal jaminan utang untuk Kopdes itu dan juga penugasan pada Himbara. Nah ini belum clear. Manajemen Kopdesnya banyak yang belum siap.
tapi sudah didorong untuk melakukan utang dengan jaminan APBN, dana desa, tapi melalui Bank Himbara. Jadi ini yang harus kemudian langsung dikoordinasikan. Saya kira hari kedua ya, kemarin hari pertama Menkyu Menteri Koperasi, hari ini adalah hari kedua, harapannya mereka ngobrol nih. Mereka bicara ini resikonya apa, dan kalau tidak dilakukan dengan cara pinjaman Bank Himbara, apa cara lainnya. Satu lagi yang ditunggu, kalau tadi Mas Hendro Satrio bilang soal UMKM, situasinya sedang berat. Ini salah satu yang menjadi masalah adalah dari sisi UMKM itu melihat kok kita dikejar-kejar seperti berburu di kebun binatang soal pajaknya. Kenapa tidak ada cara-cara lain untuk lebih inovatif? Nah, kalau cara lain inovatifnya apa? Tadi Pak Sarmuji mengatakan soal underground ekonomi itu sebenarnya itu. Sawit-sawit ilegal, tambang-tambang ilegal. Begitu juga soal ekspor impor yang datanya berbeda. Nah, ini sebentar lagi kita akan memberikan surat kepada Menteri Keuangan yang baru terkait dengan selisih data di hampir sebagian besar komoditas ekspor utama. Itu nggak cocok datanya dengan data bea cukai antara negara yang menjadi tujuan ekspor atau impor itu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ini ada potensi dokumennya nggak matching, berarti apa? Ada pajak yang tidak dibayar secara penuh. Ada transaksi-transaksi yang di bawah meja. Transaksi-transaksi yang memang harus dikejar. Nah, itu saja tanpa ada kenaikan tarif pajak itu sudah bisa memuaskan publik. Jadi nanti kita akan tunggu, optimismenya harus dijawab dengan kinerja. Dan dalam 1 minggu ini apakah kinerja tadi sudah kelihatan? Harapannya kelihatan. Kalau tidak terlalu lama situasi ekonominya bisa semakin tertekan. Oke, dalam 1 minggu ini kita tunggu. Tapi jika memang melakukan apa yang Anda sampaikan tadi, kalau Anda lihat target 8% mungkinkah dilakukan dengan Menkyu yang baru ini? Mas Bima? Kalau 8%, ya 8% tahun berapa? Tahun 2045. Tapi kalau 2025 ini kan hanya sisa beberapa bulan lagi, bisa mencapai 4,9% saja. Itu saya acungin 1 jempol lah ke Pak Menkyu ini. Karena memang tekanannya di kuartal ketiga dan keempat ini semakin berat. 2026 apa kebijakan extraordinary-nya? Motor industri yang menyumbang 30% penerimaan pajak ini apa supportnya dari Menteri Keuangan? Industri UMKM yang menguasai 60% lebih ekonomi, ini apa dukungannya? Nah, ini yang nanti akan bisa menjawab apakah pertumbuhan ekonomi bisa di atas level 5% tahun depan. Tapi kalau 8% saya pikir Pak Purbaya betul bahwa ini adalah kerja yang sangat berat. Saya setuju kalau soal itu sama Pak Purbaya. Berat 8%, setuju. Mas Hensa, terakhir singkat saja. Apa yang harus dilakukan, bagaimana komunikasi antar kabinet baru, terutama mereka yang baru di reshuffle, dan bagaimana bisa mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, terutama untuk kesejahteraan masyarakat kecil? Singkat saja. Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan komunikasi pemerintahannya memang buruk ya, tapi dia ambil posisi untuk bertanggung jawab atas semua itu, dan saya berkali-kali memang mencatat komunikasi yang harus diperbaiki dari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kalau terkait dengan menteri-menteri baru ini, segera saja berkomunikasi dengan stakeholder yang memang penting. Seperti kalau kita bicara Menteri Keuangan, tadi saya sudah katakan bicara dengan Menko Perekonomian, kemudian sharing burden dengan Bank Indonesia, kemudian juga dengan stakeholder-stakeholder lain. Nah, kemudian Menko Polkam juga nanti saya rasa begitu nanti terpilih juga punya pekerjaan yang luar biasa berat ya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rasa nyaman dan aman di Indonesia pasca 25-28 Agustus kemarin. Pasti itu juga berimbas ke investor. Dan Koperasi Merah Putih sebagai flagship, nah itu juga harus segera on gitu ya, jangan sampai kemudian gagal. Tapi komunikasi tentang Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat banyak harus segera disampaikan. Sebetulnya pelajaran terpenting dari hal yang kemarin memang Pak Prabowo itu menilai menterinya secara profesional dan tidak ingin terganggu dengan agenda-agenda politis. Jadi pada saat dia ingin ganti, ya ganti aja. Jadi kalau kemudian Mario ingin segera Menpora dan Menko Polkam itu terisi, jangan sering-sering diomongin. Nanti
Nanti nggak jadi. Oke, terima kasih pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira dan juga Sekjen Partai Golkar Sarmuji atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Karena melawan saat ditangkap, polisi menembak kedua kaki pelaku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Karena melawan saat ditangkap, polisi menembak kedua kaki pelaku. Polres Indramayu menangkap ada 2 pelaku berinisial R dan juga P di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah setelah membunuh satu keluarga di Indramayu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah mobil milik korban, pakaian dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai milik pelaku. Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Motif dan lain-lain sekarang kami sedang dalami, baru kita amankan tadi, kita sedang gali keterangan mereka dan juga mencocokkan bukti-bukti dan untuk menyimpulkan modusnya seperti apa. Sebelumnya, saudara, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Kelima korban ditemukan terkubur di dalam rumah yang lokasinya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah dalam keadaan sepi. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fadlianto Sugiono di sana. Selamat pagi Fadli. Fadli, jadi bagaimana langkah polisi hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku lainnya? Ya, Adipti dan penonton Kompas TV, bahwa keberhasilan kepolisian Indramayu atas dasar adanya informasi dan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi, diantaranya dari keluarga, saksi dan warga sekitar, bahwa terkait pembunuhan mengarah ke 2 pelaku yang berinisial R dan P yang masih warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan melakukan 4 rangkaian olah TKP di lokasi pembunuhan dan menghasilkan dan mengkerucut dan menghasilkan sidik jari atau mengarah ke kedua pelaku ini, dan kedua pelaku berhasil diamankan di Kecamatan Kedokan setelah keduanya melarikan diri ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aditi. Ya, Fadli, kita belum mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motif dari pelaku ini tega membunuh korban. Ini kan kita lihat ya, satu keluarga. Apakah ada hubungan pelaku dan juga korban ini rekan kerja atau seperti apa sebelumnya? Ya, Aditi, penonton Kompas TV, bahwa hingga saat ini kami bersama teman-teman juga masih menunggu hasil penyidikan terkait motif dan modus pada para tersangka atas pembunuhan yang dilakukannya, dan hingga saat ini juga akan dilakukan rilis di Polda Jawa Barat terkait pembunuhan yang satu keluarga di Kabupaten Indramayu. Untuk antara hubungan kedua pelaku dengan korban sebatas teman pada saat kerja di salah satu bank, dan berinisial R ini ternyata pada saat setelah keluar dari bank tersebut sempat menjalin usaha bersama.
Setelah itu tidak mengetahui apa penyebabnya, sang pelaku ini melakukan aksi kejinya terhadap satu keluarga di rumahnya tersendiri. Adifti. Oke, jadi kami akan konfirmasi ulang, salah satu pelaku yang berinisial R ini merupakan mantan rekan kerja dari salah satu korban begitu ya, dan sempat memiliki usaha bersama. Tapi untuk motif dari pembunuhan tersebut belum bisa diungkap. Nah, apakah polisi membuka kemungkinan ada pelaku tambahan yang kira-kira belum tertangkap hingga saat ini, Fadli? Informasi yang kami dapat hingga dari kemarin hingga saat ini kepolisian Indramayu bahwa penyidikan terkait pembunuhan dan yang 5 korban ini masih dilakukan pendalaman dan belum diketahui pasti. Untuk dengan adanya kejadian ini sangat disayangkan dan dikeluhkan oleh keluarga korban. Ya, salah satunya adalah ibu kakak sepupu Sahroni, bahwa beliau berharap para pelaku dihukum dengan setimpal. Berikut adalah kutipan kami dengan keluarga Sahroni. Ke ujung manapun insya Allah polisi akan menemukannya. Ya, yang namanya pembunuhan bukan masalah gampang, justru masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, bahkan yang paling adil nanti tunggu pengadilan di akhirat. Itu. Hukuman berat, hukuman yang setimpal. Semuanya 5 saudara saya itu meninggal semua. Bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada pelaku? Hukuman yang setimpal, hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini menyangkut 5 nyawa adik. Demikian laporan kami di lapangan. Adepti kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu 6 September lalu. Setelah diselidiki, jasad tersebut merupakan seorang perempuan, 25 tahun, asal Lamongan berinisial TAS. Setelah berhasil mengidentifikasi korban, polisi langsung menangkap pelaku Alfi Maulana di indekosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 7 September dini hari. Menurut polisi, pelaku yang merupakan kekasih korban tega membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya, dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami memainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Usai ditangkap di indekos, pelaku dipasang garis polisi. Diduga di kamar kos tersebutlah pelaku membunuh dan memutilasi korban. Ketua RT setempat bilang pelaku dan korban sudah tinggal bersama selama 5 bulan dan mengaku sebagai pasangan yang telah menikah siri. Terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau apa namanya istri sirinya. Kan. Kurang berkomunikasi dia, pendiam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Pegiat media sosial menggaungkan kampanye 17+8 tuntutan rakyat pada DPR dan pemerintah usai gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu. Pemerintah mengklaim sebagian tuntutan bisa dipenuhi, namun sebagian lainnya masih dalam pembahasan. Apa saja yang sudah dipenuhi dan belum terpenuhi? Dan berikut liputannya.
Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi menyapu kota-kota besar. Rakyat menyuarakan keadilan, kesejahteraan, hingga terlahir 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan 17 masuk dalam bagian tuntutan jangka pendek yang telah jatuh tempo pada Jumat 5 September 2025 kemarin. Sedangkan tuntutan 8 merupakan tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun untuk dipenuhi. Lantas, apa yang telah dipenuhi dan berapa lagi yang tinggal janji? Tuntutan 17+8 bisa dipantau oleh masyarakat di halaman bijakmemantau.id. Progresnya hingga Senin 8 September. 11 baru mulai, 3 malah mundur, 8 belum digubris, dan 3 kawal terus. 17 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, diantaranya bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi. Statusnya belum ada update. Tuntutan 2, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembali ke barak. Statusnya baru mulai. Tuntutan 3 hingga 5, yaitu bebaskan seluruh demonstran. Proses hukum aparat yang memerintahkan melakukan tindakan kekerasan dan hentikan kekerasan oleh kepolisian. Statusnya malah mundur. Sedangkan tuntutan lainnya berstatus kawal terus. Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak. Tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. 17+8 tuntutan rakyat lahir dari keresahan atas reformasi yang belum tuntas. Dari isu pelibatan TNI dalam pengamanan sipil, kriminalisasi demonstran, hingga kesenjangan transparansi DPR dan kesejahteraan buruh. Sebagai bentuk respons, DPR menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Tunjangan yang dipangkas mencakup tunjangan listrik hingga transportasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A, daya listrik, dan B, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Sebelum evaluasi anggaran, anggota DPR dapat membawa pulang lebih dari 200 juta rupiah. Kini, gaji dan tunjangan dipangkas sekitar 65,59 juta rupiah. Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR yang telah dipangkas sebagai berikut. Gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan jabatan 12,8 juta rupiah, dan tunjangan konstitusional 57,4 juta rupiah. Total brutonya 74,2 juta rupiah. Tapi jumlah itu akan dikurangi pajak penghasilan 15% yang ditanggung negara. Sehingga take home pay atau gaji bersih anggota DPR sekitar 65,5 juta rupiah. Perjuangan atas tuntutan rakyat belum usai. Demonstrasi masih bergulir, meski tidak semasif beberapa waktu lalu. Kebijakan menghentikan tunjangan DPR dan penonaktifan sejumlah anggota dewan dianggap publik belum cukup. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan
Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh warga negara Indonesia agar percaya kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. 17 plus 8 tuntutan rakyat bukan sekadar daftar aksi. Ini adalah penilaian terhadap janji-janji demokrasi. Jika hanya sebagian tersentuh, bagaimana dengan sisanya? Tim Liputan, Kompas TV. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami akan hadirkan segmen spesial ulang tahun ke-14 Kompas TV. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 kepada Kompas TV. Selama 14 tahun, Kompas TV telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang objektif, edukatif, serta memperkuat nilai-nilai hukum dan demokrasi di tanah air. Kementerian Hukum sangat mengapresiasi kontribusi Kompas TV dalam menjaga integritas pemberitaan dan ikut membangun ruang publik yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Semangat ini sejalan dengan mandat Kementerian Hukum, yaitu memastikan bahwa harmoni sosial dibangun di atas dasar hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum. Mari bersama kita perkuat kolaborasi antara institusi negara, media, dan seluruh elemen bangsa demi Indonesia yang semakin kokoh dalam persatuan, adil dalam perlakuan, dan kuat dalam hukum. Saya Supratman Andi Aktas mendukung Harmonesia sebagai wujud nyata menjaga keharmonisan Indonesia. Saksikan HUT ke-14 Kompas TV. Dirgahayu Kompas TV. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, 14 tahun sudah Kompas TV menyajikan informasi terkini untuk publik dengan semboyan independen, terpercaya. Kompas TV terus menjaga nilai-nilai dan etika jurnalisme dalam setiap pemberitaan. Lalu seperti apa dinamika dan hangatnya dapur redaksi Kompas TV dalam mengolah dan juga mengemas informasi sampai ditonton pemirsa setia Kompas TV? Kami hadirkan, saudara, dan kami akan ajak Anda untuk melihatnya. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Inilah redaksi Kompas TV, televisi berita yang kini 14 tahun mengudara. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menampilkan berita yang akurat, terpercaya untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Beragam berita yang pemirsa saksikan seperti gelombang demo menolak fasilitas tunjangan DPR baru-baru ini tentunya tidak lepas dari peran perencanaan banyak unsur, seperti produser, koordinator liputan, koordinator daerah, hingga reporter dan juru kamera di lapangan. Dimulai dari rapat proyeksi, penyusunan rundown, hingga koordinasi antara produser dan tim lapangan menjadi bagian tak terpisahkan dari produk-produk berita berkualitas yang dihadirkan Kompas TV. Setelah berita siap disiarkan, maka Studio Orange pun bersiap. Presenter kesayangan Anda siap membawakan beragam berita, dari berita politik dan keamanan, ekonomi, sosial, hingga berita mancanegara dan olahraga.
Pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha bilang, tidak sekedar menghadirkan berita, ada nilai-nilai yang terus dijaga Kompas TV dalam memberikan yang terbaik di sektor informasi untuk masyarakat Indonesia. Nilai yang harus dijaga sejak Kompas TV berjalan 14 tahun, pertama soal kejujuran, dan yang kedua adalah soal kesetiaan kepada kebenaran. Yang berikutnya adalah penghormatan kepada kemampuan dan profesionalitas. Kenapa itu penting? Karena dalam perjalanan Kompas TV sebagai televisi, sebagai lembaga penyiaran, dan sejak tahun 2015 sebagai televisi berita, produk yang paling utama adalah menyampaikan informasi. Di situ memerlukan syarat besar. Syaratnya adalah satu, soal kompetensi, yang kedua adalah soal ketaatan kepada etik. 14 tahun mengudara, kami, Kompas TV terus bersama Anda, masyarakat Indonesia, mengawal dan menjadi bagian sejarah tak terpisahkan, peristiwa demi peristiwa yang kami bingkai dalam penyikapan yang tentunya berpihak untuk kepentingan masyarakat. 14 tahun sudah Kompas TV mengudara untuk menyampaikan informasi terkini dan juga menginspirasi Anda semua. Diharapkan juga bisa menjadi penunjuk arah bagi pemirsa Kompas TV. Tetap mengawal demokrasi di Indonesia, menjaga independensi, dan pastinya tadi yang dikatakan oleh pemimpin redaksi Kompas TV, konsistensi. Itulah yang kemudian perlu ditingkatkan lagi, begitu ya, tetap harus konsisten begitu. Ya, dan mewakili apa harapan seluruh redaksi, kita berterima kasih kepada penonton Kompas TV 14 tahun ya. Tanpa para penonton mungkin kita ya tidak punya semangat untuk memberitakan, mengabarkan informasi terkini kepada ya masyarakat sekalian, pemirsa sekalian, karena kebaikan dan juga doa sehingga 14 tahun Kompas TV bisa teguh berdiri. Apa harapannya, Adisti? Harapannya Kompas TV tetap konsisten pastinya, begitu ya, menjadi penunjuk arah bagi masyarakat dan tetap mengutamakan independensi. Tanya saya dong. Apa harapannya Mario untuk Kompas TV? Coba. Salah ya. Nah ini semua yang lebih baik untuk Kompas TV. Semua pemirsa yang sudah mendukung ya. Semuanya terima kasih telah mendukung kita semua untuk bisa setia selalu menjadi pemirsa Kompas TV. Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-14. Ini dia ada persembahan dari kita begitu ya. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk bisa menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV. Dan jangan kemana-mana saudara, karena Selasa pagi ini dijadwalkan akan ada serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Dan jangan lewatkan informasi terkininya, jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.